Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim menjalani operasi pasca dituntut hukuman 18 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Comebok. Hal itu berdasarkan unggahan istri dari Nadiem Makarim, Franka Franklin, dalam akun media sosial Instagram pribadinya, Kamis, 14 Mei 2026. Dalam unggahan tersebut, Franka yang mengenakan pakaian warna putih tampak mendampingi Nadiem yang terbaring di tempat tidur rumah sakit. Franka mengaku hanya bisa berdoa dengan situasi sang suami yang menjalani operasi setelah mendengar tuntutan 18 tahun penjara dari Jaksa Penuntut Umum. Dalam persidangan kasus tersebut, saya tidak akan berbicara tentang tuntutan uang mereka bacakan. Yang saya tahu, saya ada di sini, kami semua tetap di sini. Dan ia, dengan segala yang ditanggungnya, tidak sendiri, tulis Franka, dikutip dari akun Instagram Franka Makarim. Yang kami doakan bukan hanya untuk kesembuhannya. Saya mohon doa untuk keteguhan. Bagi kami, bagi semua yang berjuang di tempat yang sama, bagi mereka yang masih menunggu keadilan menemukan jalannya, tambah Franka. Nadiem dituntut 18 tahun penjara. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung RI telah menjatuhkan tuntutan pidana penjara, denda dan uang pengganti terhadap terdakwa kasus perkara dugaan korupsi pengadaan laptop Comebok dan Chrome Device Management, CDM, terdakwa ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim. Dalam sidang tuntutan digelar di PN Tipikor Jakarta Pusat. Rabu, 13 Mei 2026, hari ini. Nadiem Makarim dituntut 18 tahun penjara, denda 1 miliar rupiah subsidiar 190 hari kurungan penjara, uang pengganti 809 miliar rupiah dan 4,8 triliun rupiah subsidiar 9 tahun penjara. Sementara itu dalam memberatkan tuntutan perbuatan Nadiem Makarim tidak mendukung program pemerintah dalam penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Hal meringankan terdakwa belum pernah dihukum, ucap jaksa di persidangan. Diketahui dalam surat dakwaannya, jaksa menyebutkan Nadiem Anwar Makarim bersama-sama dengan Ibrahim Arif alias Ibam, Mulyadsyah, Sri Wahyuningsih, dan Juristan melaksanakan pengadaan sarana pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi berupa laptop Comebok dan Chrome Device Management, CDM, tahun anggaran 2020, 2021, dan 2022 tidak sesuai dengan perencanaan pengadaan dan prinsip-prinsip pengadaan. Kemudian terdakwa Nadiem Makarim dan kawan-kawan membuat review kajian dan analisa kebutuhan peralatan teknologi informasi dan komunikasi, TIK, pada program digitalisasi pendidikan yang mengarah pada laptop Comebok yang menggunakan sistem operasi Chrome, Chrome OS, dan Chrome Device Management, CDM, tidak berdasarkan identifikasi kebutuhan pendidikan dasar dan menengah di Indonesia sehingga mengalami kegagalan khususnya daerah 3T, terluar, tertinggal, terdepan. Selanjutnya menyusun harga satuan dan alokasi anggaran tahun 2020 tanpa dilengkapi survei dengan data dukung yang dapat dipertanggungjawabkan dalam penganggaran pengadaan laptop Comebok yang menggunakan sistem operasi Chrome, Chrome OS, dan Chrome Device Management, CDM, yang menjadi acuan dalam penyusunan harga satuan dan alokasi anggaran pada tahun 2021 dan tahun 2022, serta melakukan pengadaan laptop Comebok pada Kemendikbud melalui e-katalog maupun aplikasi. Sistem Informasi Pengadaan Sekolah, SIPLAH, tahun 2020, 2021, dan 2022 tanpa melalui evaluasi harga serta tidak didukung dengan referensi harga. Hal-hal tersebut bertentangan dengan UU. Atas perbuatannya tersebut Nadiem Makarim telah merugikan keuangan negara sebesar Rp1. 567.888.662.716,74 berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi program digitalisasi pendidikan pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2019 sampai 2022. Serta kerugian keuangan negara akibat pengadaan Chrome Device Management, CDM, yang tidak diperlukan dan tidak bermanfaat pada program digitalisasi pendidikan pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia tahun 2019 sampai 2022 sebesar $44.054.426 atau setidak-tidaknya sebesar Rp621.387.678.730 berdasarkan kurs terendah pada bulan Agustus 2020 sampai dengan Desember 2022 sebesar Rp14.105 per USD.